sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Abdul Aziz, kisahnya akan mengajarkan kita bahwa abai hipertensi bisa berujung sangat fatal. Dan inilah yang dirasakan olehnya. Awalnya, Pak Aziz sudah tahu dirinya mengidap hipertensi sejak usia 42 tahun. Namun, obatnya tidak diminum rutin. Dan pada usia 45 tahun, tiba-tiba tubuhnya oleng dan bicaranya pelo. Penyebabnya itu iskemik, sumbatan di otak kiri. Jadinya yang lemah sebelah kanan. Yang terkena dari mulai mulut terasa kebas nih. Tangannya lemah. Awalnya nggak bisa digerakin sama sekali, kayak orang lumpuh gitu. Kakinya juga nggak bisa digerakin juga. Dari kisahnya ini, Pak Aziz mengatakan kesehatan adalah modal utama untuk tetap produktif. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja. Saya didampingi oleh dua sahabat saya ya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke dan juga ada Mas Yohanes. Kami akan memberikan kepada Anda informasi mengenai cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, stroke ini adalah sebuah penyakit yang berat. Tapi ingat ya, stroke bukan hanya sekedar penyakit, tapi sebuah pukulan besar yang bisa merenggut kehidupan normal kita. Ingat, siapapun bisa terkena stroke tanpa terkecuali. Ya, dan yang lebih beratnya lagi, stroke ini seringkali membuka pintu untuk penyakit lainnya. Makanya pencegahan adalah kunci ya. Dan buat Anda yang sudah terkena stroke, jangan pernah menyerah. Ingat, selalu ada jalan untuk bangkit dan pulih kembali ya. Ini yang sedang diupayakan oleh narasumber kami kali ini, pernah terkena stroke padahal usianya masih 40 tahunan. Ada Pak Aziz bersama kami di sini. Pak Aziz, apa kabar? Baik. Semangat untuk sembuh ya Pak ya? Semangat. Semangat terus. Nah, Pak Aziz ini pemirsa terkena stroke ketika usia masih 45 tahun. Kalau dulunya kerjanya di mana Pak Aziz? Dulu di BP Migas. Oh, perusahaan migas. Tiap hari kerja tuh. Sekarang gimana setelah terkena stroke? Nah, sekarang di rumah aja. Oh, jadi nggak bisa kerja lagi? Nggak bisa kerja lagi. Bapak lagi ada di TV Nasional, boleh Bapak sampaikan salam kepada istri, anak, dan minta kesembuhan ya buat Pak Aziz. Sapa-sapa mungkin teman-teman di kantornya dulu. Boleh, silakan Pak Aziz. Halo, istriku, anakku, mohon kesembuhan, mohon doanya biar cepat mencapai kesembuhannya, dan teman-temanku di rumah. Halo. Oke, semangat Pak Aziz. Kita kembali ke masa-masa kelam ketika kejadian stroke tahun 3 tahun yang lalu ya. Bapak masih ingat nggak kejadiannya di mana, sedang apa saat itu? Bangun tidur itu terasa kayaknya agak miring ya. Lalu? Mulut agak miring, terus jalan juga agak semperangan tuh, agak semper jalannya. Jalan agak semper. Terus tangan agak susah diangkat juga. Oke, sudah tahu itu stroke belum? Belum tahu kalau itu stroke. Nyangkanya apa? Nyangkanya cuma masuk angin aja gitu. Oke, lalu apa yang dilakukan Pak Aziz setelah kondisi seperti itu? Istirahat. Dengan harapan akan sembuh. Kalau sekarang kan sembuh kan. Oke. Terus kemudian saya ke klinik. Kapan tuh ke kliniknya? Dari kejadian ke klinik pertama kali itu berapa lama? Dari hari kejadian hari Jumat. Ya. Ke klinik hari Sabtu malam. Waduh, lebih dari 24 jam baru ke klinik. Betul. Di klinik apa? Diketahui apa? Katanya stroke, cuma dikasih obat aja. Terus pulang? Pulang. Nggak ke rumah sakit? Nggak. Pas hari Minggunya, terus saudara itu bilang
kamu harus cepat ke rumah sakit gitu katanya. Dari pengalaman Pak Aziz ini sudah lewat dari golden period ya. Betul. Karena golden period itu kan kurang dari 4,5 jam harus dilakukan penanganan. Sedangkan Pak Aziz 2 kali 24 jam, jadi 48 jam. Sedangkan ketika kita berbicara tentang stroke, itu kalau telat 1 menit penanganan, maka akan terjadi kematian 32.000 sel otak. Betul, nah ini betul. sudah 48 jam. Betul. Nah ini akan berdampak pada keluhan yang dirasakan nantinya. Iya. Nah ini kan kelihatan nih sudah 3 tahun mengalami stroke tapi masih ada keluhan karena penanganannya sudah telat. Jadi ini pelajaran buat Anda pemirsa di rumah. Jadi ketika ada mengalami keluhan langsung ke rumah sakit. Berpikir yang paling buruknya saja dulu. Nah ketika di rumah sakit dilakukan penanganan, nah ini akan dievaluasi kembali seperti itu. Sudah tahu ada darah tinggi sebelum terjadinya stroke? Sudah tahu. Ya, tensinya berapa pada waktu itu? Tensinya 190 Aduh, per? per 120. Terus dikasih obat oleh dokter? Betul, dikasih obat. Terus Bapak makan dengan teratur obat itu? Tidak, saya takut ginjal larinya. Ya, jadi pemirsa, banyak mitos yang berkembang di masyarakat bahwa meminum obat hipertensi itu bisa mengakibatkan gangguan ginjal. Padahal nggak begitu. Justru ya dengan tensi yang tinggi itu mengakibatkan kekentalan darah. Dengan diturunkannya obat, diturunkannya tensi dengan meminum obat itu sebenarnya untuk supaya mencegah terjadinya stroke. Iya. Nah, kalau sekarang yang dirasakan oleh Pak Aziz apa nih, Pak? Kebas. Di mana? Di tangan kanan. Di tangan kanan kebas. Iya, betul. Lalu pergerakan udah sejauh mana sekarang bisanya? Udah bisa ngangkat atas. Ketika awal kejadian nggak bisa? Nggak bisa sama sekali. Setelah 3 tahun lumayan bisa lumayan naik. bisa. Kalau bicara lancar sekarang? Bicara masih agak begini. Agak miring ya, kelihatan ke kanan ya miring ya. Ada memori yang hilang, Pak Aziz? Ada kayaknya sih. Ada ya? Ada. Mohon maaf, saya boleh melihat jalannya, Pak Aziz? Boleh. Coba, yang kanan sebelah kanan kan? Kanan, silakan ya. Pak, coba. Ya tangannya sebelah sana juga masih memegang begini. Cukup Pak, baik cukup. Tapi nggak perlu bantuan tongkat kan? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Setelah stroke, kan Bapak bekerja, Iya. ya kan? Apa Bapak kemudian harus berhenti bekerja? Iya, berhenti bekerja. Berapa lama diurus oleh keluarga karena stroke itu sampai Bapak tidak bisa mengurus diri sendiri? Setahun. Setahun. Istri yang mengurus semua. Iya, betul. Tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita juga sudah melakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui memang tekanan darah Pak Aziz ini belum terkendali karena tekanan darahnya hasilnya 134/92. Nah, nilai normal dari tekanan darah itu adalah 120/80. Ini belum terkendali ya Pak ya, satu betul. ya. Berikutnya adalah asam uratnya, hasilnya 8,4. Sedangkan pada laki-laki itu 7. normalnya di bawah 7. Pak Aziz tadi mengatakan sudah konsumsi obat secara teratur, tetapi nilai dari hasil pemeriksaan belum terkendali semua Pak. Jadi ini ada faktor-faktor pemicu yang memang Bapak harus kendalikan supaya komplikasi tidak terjadi lagi pada Pak Aziz. Upaya yang Pak Aziz sudah lakukan seperti kontrol ke dokter secara teratur, konsumsi obat secara teratur, pola makan sudah dirubah, ya tidur juga harus tetap cukup dan berkualitas. Kemudian olahraga secara teratur dan manajemen stres, dan tambahkan upaya tambahan Pak dengan menggunakan teknologi. Karena kan sekarang sudah maju ya Pak teknologi. Nah ini ada teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Dengan menggunakan teknologi laser, tekanan darah dapat dikendalikan, kadar kolesterol, gula darah, asam urat ini dapat terkendali, dapat membantu menguraikan gumpalan darah yang terjadi, kemudian dapat meningkatkan kualitas tidur, kemudian dapat meningkatkan energi supaya pemulihan Pak Aziz juga dapat berlangsung dengan baik. Nah, teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Selain teknologi laser ini menyinari 2 pembuluh yang ada di pergelangan tangan ini, juga dapat
menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri ini, yang fungsinya adalah meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Kemudian dengan menggunakan teknologi laser ini dapat membantu mengurangi sakit kepala, migrain, vertigo, kemudian dapat membantu pemulihan sinusitis, kemudian dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang, serta dapat mencegah demensia atau kepikunan, yaitu dengan menggunakan intranasal. Jadi selain di pergelangan tangan, juga digunakan intranasal karena ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Karena dengan menggunakan intranasal, maka pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak akan dibantu dilebarkan dan dilancarkan. Sehingga manfaat yang tadi saya jelaskan di awal dapat Anda rasakan dengan menggunakan teknologi laser. Jadi pemirsa yang ada di rumah, ayo take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga kualitas hidup Anda akan lebih optimal. Pak Ajis pernah dengar teknologi laser kan? Ya. Pernah nonton? Pernah. Sayang kan waktu itu nggak sempet take action nih pemirsa ya. Padahal kalau dipakai teknologi laser itu dia bisa tadi ya melancarkan aliran darah ya. Kemudian juga dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darahnya ya. Seperti kita lihat mekanismenya di sini ya. Jadi darah Pak Ajis itu sebelum stroke tuh dia bergumpal Pak Ajis ya. Mungkin karena pola hidup yang tidak benar ya sebelumnya ya. Ketika dia itu kental maka terjadi gumpalan-gumpalan darah. Nah, si teknologi laser ketika dia dinyalakan, maka sinarnya itu akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lancar ya. Dan juga di samping itu ya, si teknologi laser itu juga membuat pembuluh-pembuluh darah ya itu menjadi lebih elastis. Ya, akibatnya apa? Kalau lebih elastis itu kita bisa bayangkan bahwa ketika jantung itu memompa seperti ini ya, karena darahnya kental, maka pompa itu makin berat. Tekanan darahnya menjadi naik. Namun ketika aliran darahnya itu menjadi lebih lancar, maka pompa jantungnya juga menjadi berkurang ya. Kekuatan pompanya menjadi akhirnya tekanan darahnya menjadi menurun. Yuk, kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup kita. Oke. Jadikan kisahnya Pak Aziz ini sebagai pelajaran untuk kita ya. Jadi buat Pak Aziz dan juga buat Anda pemirsa di rumah, jangan tunda lagi gunakan AccuLaser ya, pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Jadi AccuLaser ini bisa berperan sebagai upaya pencegahan penyakit dan membantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Jadi harapannya Pak Aziz dan juga pemirsa di rumah bisa tercegah ya dari komplikasi seperti stroke atau stroke yang berulang, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah pemirsa, AccuLaser ini dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan banyak orang dan sekarang waktunya Anda untuk merasakan manfaatnya. Jadi ayo segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV ya, hubungi sekarang atau silakan Anda catat dulu atau foto dulu, tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu resmi dan bergaransi dan itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol ya. Dan ingat pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain, jadi hati-hati waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol, atau boleh Anda kunjungi langsung saja kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Kami akan melanjutkan perbincangan nanti dan jangan lupa pesannya adalah pemirsa, jaga kesehatan dan gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Sekarang saatnya kita bicara fakta. Nih, pemirsa ya. Sering mengkonsumsi makanan berpengawet meningkatkan resiko terkena komplikasi. Di balik enak, di balik praktis penyajiannya, ternyata punya resiko yang tinggi. Kok bisa sih Mas Yohanes? Ya, jadi kalau kita sekarang berbicara tentang makanan berpengawet, kita lebih mengerucut yaitu makanan ultra proses. Nah, makanan ultra proses ini adalah jenis makanan di mana ini sudah melewati beberapa tahap pengolahan dan pengolahannya ini ditambahkan beberapa komponen dalam makanan tersebut. Bisa dikatakan makanan ultra proses ini tidak seperti wujud aslinya karena sudah diolah. Yeah. Nah, tambahan dari komposisi yang ditambahkan pada makanan ultra proses ini garam, gula, kemudian pengawet yang mana pengawet ini kandungan natriumnya sangat tinggi. Pada dasarnya Anda boleh konsumsi makanan ultra proses, tetapi jumlahnya dibatasi. Apa yang terjadi ketika Anda konsumsi makanan tersebut dalam jumlah banyak dan terlalu sering? Maka menyebabkan darah kita menjadi kental. Kemudian hasilnya adalah tensinya akan lebih tinggi. Ketika tensi tinggi, darah kental, maka bisa terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Kondisi ini tidak langsung terjadi ketika Anda konsumsi makanan ultra proses, langsung terjadi komplikasi. Tidak, ini berlangsung lama. Jadi akumulasi, setiap hari Anda konsumsi makanan ini, maka setiap hari terjadi proses peradangan pada pembuluh darah. Ketika proses ini terjadi terus-menerus, maka resikonya terjadi komplikasi. Jadi kini saatnya Anda memilih makanan yang lebih sehat. Olahraga harus dilakukan secara teratur, istirahatnya harus cukup dan berkualitas, manajemen stresnya harus dikendalikan, dan tambahkan teknologi laser untuk mengendalikan hasil pemeriksaan yang tinggi tadi, seperti tensi, gula darah, asam urat, kolesterol, sehingga komplikasi dapat terhindar. Pak Aziz, coba kita mundur ke masa-masa di mana Bapak dulu belum terkena stroke. Ya, pasti ada kehidupan yang nggak baik yang dijalani ya. Iya. Makanannya dulu gimana cara makannya Bapak? Makannya dulu hobinya makan jeroan. Terus jeroan pakai santan biasanya enak tuh Pak? Iya, enggak kalau dulu saya jeroan asam manis saja. Waduh, enak. Sesering apa makan jeroannya? Lumayan sering. Lumayan sering. Gorengan. Gorengan, iya. Enak ya? Iya, enak. Pola tidur Bapak dulu bagaimana? Pola tidur, ya sering begadang gitu. Olahraganya gimana? Olahraga mah nggak sama sekali. Kenapa? Nggak, karena nggak sempat, malas? Nggak sempat, betul. Malas juga. Zaman dulu masih kerja, stresnya tinggi nggak? Ya, tinggi. Tinggi ya? Tinggi. Empat-empatnya ini nggak ada yang bagus. Betul. Tambahin lagi Pak Aziz, ngerokoknya gimana ngerokok dulu? juga kuat. Coba kita halin. Merokoknya Pak Aziz berapa banyak? 5-4 bungkus. Yang paling berat apa sih Pak? Kegiatan apa yang harus dibantu oleh orang lain? Yang pertama mandi. Mandi, nggak bisa sendiri ya? Bisa. Pup juga nggak bisa. Buang air besar, buang air kecil pun nggak bisa? Iya, nggak bisa. Harus dibantu? Harus dibantu istri. Dibantu oleh istri. Kadang ada pikiran-pikiran buruk. Betul, yang suka hinggap. Pernah sampai ke tahap itu Pak? Pernah juga. Mau pengen mengakhiri hidup gitu. Allah. It's okay. Ya, semua Bapak masih punya kesempatan untuk pulih. Ya. Nah, tapi tentunya ada persyaratan-persyaratan untuk pulih itu. Kesadaran. Kesadaran kita untuk mengubah pola hidup. Pola makan udah mulai bagus. Udah bagus. Udah nggak lagi itu yang namanya jeroan-jeroan. Iya. Udah. Pola tidur bagus juga. Udah. Kemudian olahraga udah tiap hari. Tiap hari fisioterapi dan manajemen stres. Betul. Ya. Tapi yang penting juga ngerokoknya masih enggak? Udah enggak. Sudah stop. Udah stop. Ya. Kita boleh menambahkan teknologi ke dalamnya. Ya, teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Jo. Ya, selain si teknologi laser itu juga membuat
aliran darah menjadi lebih baik, menjadi lebih lancar, kita harus ingat bahwa ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka dia juga membantu untuk menambah energi kita. Yang namanya sudah terjadi pengentalan darah, gula sudah meningkat, kolesterol sudah meningkat, kemudian asam urat meningkat. Itu semua akan diubah menjadi energi oleh sinar laser itu, menjadi energi di yang namanya mitokondria. Akibatnya apa? Kita mendapatkan dua keuntungan. Ya, tenaga kita bertambah, ya, dengan menggunakan teknologi laser itu, tetapi pengentalan darahnya berkurang. Karena apa? Kadar kolesterol, kadar gula, kemudian juga kadar asam urat itu menjadi menurun. Energi bertambah, tapi kondisi darahnya menjadi lebih baik. Jadi pemirsa, mereka-mereka yang sudah memasuki usia-usia 34 tahun, 35 tahun, sudah sepantasnya lah kita bantu ya pencegahan proses penuaan ini ya dengan menggunakan teknologi laser. Oke? Kita sama-sama lihat ya Pak ya bahwa Bapak juga masih ada masalah dari pergerakan ya, baik itu tangan maupun kaki. Nah, nanti dapat dibantu dengan menggunakan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Cara menggunakan NMES itu sangat mudah, hanya ditempelkan pada otot-otot seperti pada lengan, kemudian pada paha atau pada betis. Karena pada saat digunakan NMES-nya akan memberikan stimulasi ke otot dan saraf di otak supaya otot itu lebih mudah untuk bergerak. Karena dengan menggunakan NMES ini ototnya digerakkan secara pasif. Jadi nanti akan lebih membantu lagi dalam pemulihan pergerakan Pak Aziz dan pemirsa di rumah yang sekarang sedang pemulihan pasca stroke. Pak Aziz, apakah Bapak akan mengikuti anjuran dan saran dari para praktisi? Ya, siap. Siap ya? Siap jaga makannya? Siap. Siap olahraganya? Siap. Siap ngatur tidurnya? Siap. Dan siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Siap. Semangat Pak Aziz. Semangat. Ya, kami doakan Pak Aziz bisa kembali pulih. Nanti ketemu lagi udah sehat ya Pak ya. Iya, udah kembali amin. aktivitas, bahkan sudah kembali bekerja ya. Amin. Jadi yuk lakukan pola hidup sehat dan gunakan AccuLaser. Nih, seperti yang saya gunakan. AccuLaser ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Ini sebagai upaya pencegahan penyakit dan juga membantu mengendalikan tadi tuh si masalah tadi tuh ya, tensi, gula darah, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya Pak Aziz dan pemirsa di rumah bisa tercegah dari komplikasi yang serius atau komplikasi yang berulang seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini pemirsa dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, manfaatnya sudah dirasakan banyak orang. Dan sekarang saatnya Anda merasakan manfaatnya. Jadi ayo, sekarang juga pemirsa konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang ada di layar TV. Ya, hubungi sekarang. Atau boleh catat dulu, foto dulu silahkan, tapi pastikan nomornya sudah sesuai ya. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu resmi dan bergaransi, dan itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain, jadi waspada ya jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau silahkan Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, kami pamit, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan AccuLaser. Ya, mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.